Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Puja. Hari ini mau bahas apa ya? Setelah Puja searching nih, hari ini Puja mau bahas tentang kisah 9 nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Untuk saat ini Puja bahas 3 aja dulu ya. Untuk selanjutnya Puja akan bagi beberapa parts ya teman-teman. Yang sabar ya. Oke, tanpa berlama-lama, let's get it. Yang pertama, Puja akan bahas tentang Nabi Syed. Siapakah Nabi Syed? Nabi Syed ialah salah satu dari nabi-nabi dalam Islam. Beliau putra ketiga Nabi Adam dan Hawa, serta adik bungsu Habil dan Qabil. Nabi Syed menjadi nabi kedua di muka bumi setelah ayahnya Nabi Adam. Beliau dilahirkan tanpa kembar. Ini berbeda dengan anak-anak lain Nabi Adam yang dilahirkan kembar. Beliau diangkat sebagai nabi setelah Nabi Adam wafat. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Qasas al-Anbiya, Syed berarti anugerah Allah. Nama tersebut diberikan karena Nabi Adam dan Hawa mendapatkan karunia putra tersebut setelah terbunuhnya Habil di tangan saudaranya sendiri, yakni Qabil. Nabi Adam memberikan wasiat kepada Syed sebelum beliau meninggal. Beliau menyerahkan tabut yang berisi surga Firdaus, tali yang digunakan untuk mengikat iblis, pedang yang dibawa oleh malaikat Jibril, dan kuda bernama Maimun yang diturunkan dari surga. Nabi Syed menerima suhuf. Suhuf ialah lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada beberapa nabi setelah Nabi Muhammad. Yang kedua adalah Nabi Yusya. Siapakah Nabi Yusya? Al-Kisah Bani Israel berhasil keluar dari Mesir. Fir'aun pun telah gagal mengejar dan tewas di tempat. Pertanyaannya, apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya? Allah memutuskan tujuan mereka ialah Palestina. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk masuk Palestina. Nabi Musa pun memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Palestina dengan cara berjihad. Tetapi bagaimanakah reaksi mereka? Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Quran Surah Al-Maidah ayat 24. Itulah jawaban Bani Israel kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena Bani Israel tidak mau berusaha, Allah menghukum mereka. Bani Israel tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Masalahnya, selama 40 tahun itu Nabi Musa dan Nabi Harun terus menua. Siapa yang melanjutkan risalah Islam? Maka orangnya ialah Yusya. Beliau murid Nabi Musa yang kemudian menjadi nabi selanjutnya. Dalam durasi 40 tahun tersesat itu, generasi Bani Israel yang malas dan bebal akhirnya wafat semua. Kini muncul generasi baru Israel, hasil didikan Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Yusya. Mereka inilah yang kemudian maju berjihad masuk ke Palestina. Ingat kisah Nabi Musa bertemu Nabi Khidir dalam Al-Quran? Saat itu beliau ditemani seorang murid. Maka tak kalah mereka berjalan lebih jauh. Berkatalah Musa kepada muridnya,
bawalah kemari makanan kita. Quran Surah Al-Kahfi ayat 62. Menurut para ahli tafsir, murid yang dimaksud itu ialah Nabi Yusya. Oke, selesai Nabi Yusya. Sekarang Puja mau ceritain tentang Nabi Irmia. Ceritanya singkat-singkat aja ya. Siapakah Nabi Irmia? Nabi Irmia adalah keturunan Nabi Harun. Ini seperti yang ditulis oleh Al-Bagawi dalam tafsirnya. Dia keturunan dari Nabi Harun bin Imran. Nabi Harun ialah saudara Nabi Musa. Beliau seorang nabi yang kemungkinan hidup pada abad ke-7 dan ke-6 sebelum Masehi. Beliau diutus oleh Allah untuk memperingatkan Bani Israel tentang dosa-dosa dan penyembahan berhala mereka. Dalam penyebaran risalah Islam, seperti nabi lain, Nabi Irmia mendapat banyak kesulitan. Walaupun Nabi Irmia berusaha memperingatkan Bani Israel, mereka tidak mau mendengar. Di tengah kegundahan itu, beliau pun berdoa, "Ya Allah, hamba lemah kecuali Engkau menguatkanku, tidak mampu kecuali Engkau memampukanku. Dan untuk mencapai tujuanku, dan salah kecuali Engkau membimbing langkahku." Nabi Irmia meminta Bani Israel untuk mempersiapkan bencana yang akan datang, tetapi mereka tidak percaya. Mereka malah memenjarakannya. Akibatnya bencana ini pun datang. Seorang raja bernama Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem tanpa Bani Israel bisa berbuat apa-apa. Mereka pun diasingkan ke Babilonia. Selesai. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Untuk kisah selanjutnya, Puja akan lanjut part 2. Jangan lupa saksikan. Bye-bye. Assalamualaikum.